Pernahkah sahabat merasa dada begitu sesak karena himpitan ekonomi yang tidak kunjung usai? Seolah-olah tagihan dan hutang datang silih berganti tanpa memberi jeda untuk bernapas? Rasanya kita sudah berlari kencang mengejar rezeki, membanting tulang dari pagi hingga petang, namun mengapa hasilnya seakan hanya cukup untuk makan hari ini saja atau bahkan kurang? Jika kepedihan itu yang sedang sahabat nafas langit rasakan saat ini, maka izinkanlah diri sahabat untuk berhenti sejenak dari segala keriuhan dunia yang melelahkan ini. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan tanamkan keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada satupun kesulitan yang Allah turunkan tanpa disertai jalan keluarnya. Karena insya Allah di pertemuan kita kali ini, kita akan menjemput sebuah rahasia amalan ringan warisan guru bangsa yang bisa jadi adalah kunci jawaban atas doa-doa panjang antum selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nafas langit yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sapaan ini menjumpai sahabat dalam keadaan iman yang kokoh, meski mungkin saat ini kondisi dunia sedang tidak berpihak kepada kita. Saya mengerti, sebagai manusia biasa, ada kalanya bahu kita terasa begitu berat memikul beban tanggung jawab keluarga, hutang piutang, hingga ketidakpastian masa depan yang menghantui pikiran setiap malam. Namun percayalah bahwa kehadiran sahabat di video ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan cara Allah yang lembut untuk menuntun sahabat menuju pintu pertolongannya. Mari kita awali perjumpaan yang penuh berkah ini dengan sebuah doa tulus dari kedalaman hati kita yang paling dalam untuk kebaikan kita bersama. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya dan Maha membuka pintu rezeki, jika ada di antara sahabat nafas langit yang saat ini sedang terlilit hutang yang menggunung, maka lunaskanlah dengan caramu yang tidak disangka-sangka. Jika ada yang sedang sempit rezekinya, lapangkanlah seluas langit dan bumi, dan jika ada yang sedang gelisah hatinya karena urusan dunia, basuhlah dengan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat nafas langit yang dimuliakan Allah, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa rizki itu hanya bisa didapat dengan kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, atau dengan kerja keras tanpa henti yang menguras habis energi kita. Padahal, para ulama dan kekasih Allah telah mengajarkan kita bahwa rizki itu memiliki dua jenis, yaitu rizki yang kita kejar dan rizki yang mengejar kita karena ketaatan dan amalan hati. Salah satu sosok ulama besar yang sangat kita cintai, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sapa Gus Dur, pernah meninggalkan sebuah ijazah amalan zikir yang sangat sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa dahsyat bagi siapa saja yang mengamalkannya dengan istiqomah. Beliau bukan hanya seorang negarawan, tetapi juga seorang guru ruhani yang sangat memahami betapa beratnya beban umat, sehingga wasiat beliau ini menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang sedang kering. Amalan ini bukanlah mantra sihir yang mengubah nasib dalam sekejap mata tanpa usaha, melainkan sebuah kunci pembuka pintu langit yang dikhususkan dibaca pada waktu yang sangat istimewa, yaitu selepas salat maghrib. Mengapa harus waktu maghrib? Karena itulah saat pergantian siang menuju malam, saat di mana hati manusia seringkali merasa rapuh dan lelah setelah seharian beraktivitas. Dan di saat itulah pintu-pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi hambanya yang mau merendahkan diri. Gus Dur mengajarkan kita untuk melafalkan dua asma Allah yang agung, Ya Fattah, Ya Razzaq, sebanyak 11 kali saja. Sebuah jumlah yang ringan di lisan namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menegaskan sifatnya sebagai pemberi rizki dan pembuka rahmat dalam Al-Quran Surah Saba ayat 26 yang berbunyi, Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui. Dalam tafsir para ulama, sifat Al-Fattah bermakna Allah yang membuka segala yang tertutup, baik itu pintu rizki, pintu solusi, maupun pintu hati yang sedang buntu. Sedangkan Ar-Razzaq adalah zat yang menjamin rizki setiap makhluknya tanpa terkecuali, bahkan cacing di dalam tanah pun tidak luput dari pemberiannya. Ketika dua nama agung ini, Ya Fattah dan Ya Razzaq, kita padukan dalam sebuah zikir yang khusyuk di waktu yang syahdu, maka kita sedang mengetuk pintu gudang kekayaan Allah dengan kunci yang paling tepat.
Kita sedang merayu Allah dengan asmanya sendiri, mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini butuh, dan hanya Dialah satu-satunya tempat kita bergantung untuk membuka jalan keluar dari himpitan hutang dan kesempitan hidup. Bayangkan betapa indahnya jika Allah sendiri yang turun tangan mengurus urusan kita, maka masalah sebesar gunung pun akan menjadi butiran debu yang mudah diterbangkan angin. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyelami bagaimana cara mengamalkan zikir ini agar meresap ke dalam jiwa dan menjadi wasilah pelunas hutang, saya ingin mengajak sahabat semua untuk saling mendoakan dalam ikatan silaturahmi yang kuat. Silakan sahabat tuliskan hadir dan dari kota mana sahabat berasal di kolom komentar, atau tuliskan hajat terbesar sahabat saat ini. Insya Allah, setiap komentar yang berisi doa baik akan diaminkan oleh ribuan sahabat nafas langit lainnya yang membaca, dan semoga salah satu dari amin tersebut menjadi penyebab terkabulnya doa sahabat di langit. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai majelis doa bersama yang menembus batas jarak dan waktu. Sahabat nafas langit, seringkali dalam keheningan malam ketika anak dan istri sudah terlelap, kita duduk termenung memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa takut bahwa esok hari kita tidak mampu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Matematika manusia kita mungkin berkata bahwa gaji atau pendapatan bulan ini tidak akan cukup untuk menutup lubang kebutuhan yang menganga lebar, apalagi untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Logika kita berteriak bahwa ini mustahil, bahwa kita sudah berada di jalan buntu, dan rasanya ingin menyerah saja karena lelahnya kaki melangkah, namun tujuan seakan semakin menjauh. Namun, di titik nadir keputusasaan inilah, sebenarnya iman kita sedang diuji untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Apakah kita akan tetap bergantung pada hitungan kertas, atau kita berani menggantungkan harapan pada Zat yang Maha Menghitung? Perasaan sempit dan cemas karena hutang bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, atau tanda bahwa kita adalah hamba yang gagal dalam kehidupan ini. Bahkan, para sahabat Nabi yang mulia, yang keimanannya jauh melampaui kita pun pernah merasakan himpitan yang serupa, merasakan betapa pahitnya terlilit hutang hingga membuat dada terasa sesak. Ingatlah bahwa ujian ekonomi adalah salah satu cara Allah menyapa hambanya agar kembali mengetuk pintunya dengan lebih sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas ibadah belaka. Allah ingin kita datang dengan hati yang hancur, karena di dalam hati yang hancur itulah Allah akan hadir untuk memperbaikinya dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Mari kita bercermin pada sebuah kisah nyata dari zaman Rasulullah SAW tentang seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili yang pernah mengalami kegelisahan luar biasa akibat lilitan hutang. Suatu hari, Rasulullah masuk ke masjid dan mendapati Abu Umamah sedang duduk termenung sendirian di luar waktu sholat. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam dan beban pikiran yang berat. Rasulullah dengan kelembutan hatinya bertanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid bukan pada waktu sholat?" Abu Umamah menjawab dengan jujur, "Kegelisahan dan hutang-hutang yang melilitku, wahai Rasulullah." Jawaban ini begitu manusiawi, menggambarkan bahwa bahkan orang soleh pun bisa terjebak dalam kesulitan finansial yang mencekik. Rasulullah, sebagai sebaik-baiknya pembimbing, tidak lantas memberikan uang emas untuk melunasi hutang Abu Umamah saat itu juga, melainkan beliau memberikan sebuah kunci yang jauh lebih berharga, yaitu sebuah doa dan amalan zikir. Beliau mengajarkan kalimat-kalimat yang menghubungkan kembali hati seorang hamba dengan Tuhannya, mengajarkan untuk berlindung dari kelemahan, kemalasan, dan lilitan hutang yang menghinakan. Abu Umamah pun mengamalkan wasiat tersebut dengan penuh keyakinan, bukan sekedar mencoba-coba, tetapi dengan hati yang pasrah total kepada Allah. Dan, Masya Allah, tidak butuh waktu lama, Allah pun menghilangkan kegelisahan di hatinya dan melunasi hutang-hutangnya melalui jalan-jalan rizki yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Kisah Abu Umamah ini mengajarkan kita satu prinsip penting yang selaras dengan wasiat Gus Dur yang sedang kita bahas, yaitu kekuatan sebuah kalimat zikir dalam mengubah takdir yang sempit menjadi lapang. Ketika Gus Dur mengijazahkan, "Ya Fattah, Ya Razzaq,"
beliau sejatinya sedang mengajak kita meniru jejak para sahabat yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya penjamin rizki. Ya Fattah adalah seruan kita kepada Allah, Sang Pembuka, yang mampu membuka pintu berangkas rizki yang terkunci rapat, membuka peluang usaha yang macet, dan membuka hati orang lain agar lunak kepada kita. Sedangkan Ya Razzaq adalah pengakuan kita bahwa Allah lah Sang Pemberi rizki yang sesungguhnya, bukan bos kita, bukan pelanggan kita, dan bukan pula kecerdasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini adalah dalil penguat yang menenangkan jiwa bahwa rezeki itu urusan Allah yang Maha Kuat, bukan urusan otot kita yang lemah. Jika Allah yang menjamin, maka tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghalangi rezeki itu sampai ke tangan sahabat nafas langit. Jadi, ketika kita membaca zikir ini selepas maghrib, bayangkanlah kita sedang menarik energi kekuatan Allah yang maha kokoh itu ke dalam kehidupan kita yang sedang rapuh. Kita sedang memindahkan beban berat di pundak kita kepada Allah yang maha kuat. Dan percayalah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan prasangka baik hambanya. Sahabat nafas langit yang dirahmati Allah, setelah hati kita terpaut pada keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, tibalah saatnya kita menjemput kunci wasiat yang telah dijanjikan. Ijazah amalan ini berasal dari almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang waliullah yang semasa hidupnya dikenal sangat dekat dengan permasalahan rakyat kecil dan umat yang membutuhkan. Beliau memberikan sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, namun jika dibaca dengan kesungguhan hati yang mendalam, ia mampu menggetarkan pintu langit. Amalan tersebut adalah membaca Asmaul Husna, Ya Fattah, Ya Razzaq, sebanyak 11 kali, yang dikhususkan waktunya setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, sebelum kita beranjak melakukan aktivitas duniawi lainnya. Mengapa waktu maghrib yang dipilih oleh para ulama untuk amalan pembuka rezeki ini? Karena waktu antara maghrib dan isya adalah salah satu waktu yang sangat mulia, waktu di mana para malaikat turun membawa rahmat dan mencatat amal perbuatan hambanya di penghujung hari. Ketika matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, itulah saat yang paling tepat bagi seorang hamba untuk menyalakan cahaya di dalam hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Indah. Jadi, mulai malam ini, setelah sahabat menunaikan sholat maghrib dan berzikir rutin sejenak, janganlah terburu-buru untuk bangkit atau mengecek telepon genggam. Duduklah dengan tenang dalam posisi bersila yang nyaman, pejamkan mata sejenak untuk menghadirkan wajah Allah di dalam hati, dan mulailah melafalkan Ya Fattah, Ya Razzaq dengan penuh penghayatan. Lafalkanlah Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali saja. Tidak perlu ribuan kali yang mungkin memberatkan bagi kita yang awam. Namun pastikan setiap lafaznya keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika lisan sahabat mengucapkan Ya Fattah, hadirkanlah kesadaran bahwa Allah adalah zat yang maha membuka segala ketertutupan hidup kita. Bayangkanlah pintu-pintu hutang yang selama ini terkunci rapat. Bayangkanlah jalan usaha yang buntu. Dan bayangkanlah hati orang-orang yang kita berhutang kepada mereka, semuanya sedang dibuka perlahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwa tidak ada gembok masalah yang terlalu kuat bagi Allah Sang Pembuka. Dan mintalah agar Allah membukakan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Kemudian, ketika sahabat melanjutkan dengan lafaz Ya Razzaq, tanamkanilah keyakinan mutlak bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang membagikan rizki ke seluruh penjuru alam semesta ini. Ingatlah bahwa rizki itu bukan hanya uang yang ada di dompet atau angka di rekening bank, tetapi juga kesehatan, ketenangan jiwa, anak-anak yang soleh, dan ide-ide cemerlang untuk melunasi hutang. Dengan memanggil Ya Razzaq, kita sedang menarik magnet rizki langit untuk turun membasahi bumi kehidupan kita yang sedang kering kerontang. Kita sedang berkata kepada Allah bahwa kita tidak meminta kepada manusia, tidak meminta kepada atasan, dan tidak meminta kepada bank, melainkan hanya meminta kepada pemilik perbendaharaan langit dan bumi.
Kekuatan dari amalan ini sejatinya bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, "Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu." Ayat ini adalah dalil yang sangat kuat dan tak terbantahkan bahwa menyebut nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita adalah cara berdoa yang paling disukai olehnya. Jika kita sakit, kita panggil Ya Syafi. Dan jika kita butuh rizki serta jalan keluar, maka kita panggil Ya Fattah, Ya Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam ayat tersebut bahwa siapa yang menyerunya dengan nama-namanya yang agung, maka dia akan memperkenankan doa tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Gus Dur pernah berpesan bahwa inti dari segala amalan bukanlah pada banyaknya jumlah hitungan, melainkan pada keistiqomahan atau ketekunan kita dalam mengamalkannya setiap hari tanpa putus asa. Membaca 11 kali Ya Fattah, Ya Razzaq secara rutin setiap habis maghrib jauh lebih dicintai Allah daripada membaca ribuan kali tapi hanya dilakukan sekali seumur hidup saat sedang butuh saja. Konsistensi kita dalam mengetuk pintu Allah setiap senja adalah bukti keseriusan kita sebagai hamba yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Allah sangat malu jika ada hambanya yang menengadahkan tangan dengan penuh harap secara terus-menerus, lalu dia membiarkan tangan itu kembali dalam keadaan hampa dan kosong tanpa hasil. Oleh karena itu, sahabat nafas langit, mari kita jadikan amalan ringan ini sebagai wirid harian yang tidak boleh ditinggalkan, layaknya kita tidak bisa meninggalkan makan dan minum. Niatkanlah amalan ini bukan sekedar untuk melunasi hutang semata, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri atau taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika niat kita lurus untuk Allah, maka hutang lunas dan rizki lancar hanyalah bonus kecil yang pasti akan Allah sertakan di dalamnya. Yakinlah seyakin-yakinnya, sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Jika sahabat yakin Allah Maha Membuka dan Maha Memberi rizki lewat amalan ini, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan nyata sahabat. Sahabat nafas langit yang saya cintai karena Allah, sampailah kita pada penghujung perenungan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dari uraian panjang lebar yang telah kita simak bersama, ada satu mutiara hikmah terbesar yang ingin saya titipkan ke dalam lubuk hati sahabat semua. Sesungguhnya, amalan Ya Fattah, Ya Razzaq yang diwasiatkan oleh Gus Dur ini bukan sekadar ritual lisan untuk mendatangkan uang secara ajaib, melainkan sebuah metode spiritual untuk memperbaiki koneksi batin kita dengan Sang Pemilik Rezeki. Ketika kita rutin membacanya setiap habis maghrib, kita sejatinya sedang mengubah haluan hidup kita dari yang tadinya sibuk mengejar-ngejar dunia hingga lelah, menjadi pribadi yang tenang karena yakin bahwa dunia akan mengejar kita atas perintah Allah. Sahabat nafas langit yang saya cintai karena Allah, sampailah kita pada penghujung perenungan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dari uraian panjang lebar yang telah kita simak bersama, ada satu mutiara hikmah terbesar yang ingin saya titipkan ke dalam lubuk hati sahabat semua. Sesungguhnya, amalan Ya Fattah, Ya Razzaq yang diwasiatkan oleh Gus Dur ini bukan sekadar ritual lisan untuk mendatangkan uang secara ajaib, melainkan sebuah metode spiritual untuk memperbaiki koneksi batin kita dengan Sang Pemilik Rezeki. Ketika kita rutin membacanya setiap habis maghrib, kita sejatinya sedang mengubah haluan hidup kita dari yang tadinya sibuk mengejar-ngejar dunia hingga lelah, menjadi pribadi yang tenang karena yakin bahwa dunia akan mengejar kita atas perintah Allah. Perubahan nasib itu bermula dari perubahan keyakinan di dalam dada, bukan semata-mata dari perubahan jenis pekerjaan atau strategi bisnis yang kita jalankan. Jika selama ini sahabat merasa rezeki begitu sulit didapat meski sudah bekerja keras bagai kuda, mungkin itu karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri dan melupakan zat yang memegang tali kendali rezeki itu. Dengan merutinkan zikir ini, kita sedang melatih jiwa untuk berserah diri secara total atau bertawakal, melepaskan segala kecemasan tentang besok makan apa atau bagaimana bayar hutang nanti, dan menggantinya dengan keyakinan mantap bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya kelaparan.
Inilah rahasia mengapa para ulama dan orang-orang soleh terdahulu tampak begitu tenang hidupnya, meski sederhana. Karena hati mereka kaya dengan keyakinan kepada Allah. Dan kekayaan hati itulah yang menarik kekayaan materi untuk datang melayani mereka. Janganlah sahabat berkecil hati jika saat ini hutang masih menumpuk miliaran atau masalah hidup terasa seperti benang kusut yang mustahil diurai. Ingatlah bahwa Allah itu maha besar, jauh lebih besar daripada hutang sahabat, jauh lebih besar daripada masalah sahabat, dan jauh lebih besar daripada seluruh isi dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membalikkan keadaan seorang hamba dalam sekejap mata, sebagaimana Dia membalikkan siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Tugas kita hanyalah mengetuk pintunya dengan sopan dan istiqomah melalui wasiat amalan ini, lalu biarkan Allah yang mengatur cara dan waktu terbaik untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Sebagai bekal penguat semangat agar sahabat tidak mudah putus asa di tengah jalan, mari kita renungkan sebuah janji indah dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak memiliki ijazah, tidak memiliki kantor, dan tidak memiliki tabungan. Namun ia tidak pernah khawatir akan rezekinya, karena ia bergerak atas nama Allah. Maka, jadikanlah zikir Ya Fattah, Ya Razzaq ini sebagai sayap spiritual sahabat untuk terbang menjemput rezeki Allah dengan jiwa yang merdeka dan penuh kepasrahan." Kini, tibalah saatnya bagi sahabat nafas langit untuk mengambil keputusan penting. Apakah akan membiarkan informasi ini berlalu begitu saja sebagai angin lalu, atau menjadikannya titik balik perubahan hidup? Saya mengajak sahabat semua untuk menerima ijazah amalan mulia ini dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Mari kita jadikan channel ini bukan sekedar tontonan hiburan, melainkan sebagai majelis ilmu dan silaturahmi digital tempat kita saling menguatkan satu sama lain dalam kebaikan. Untuk itu, sebagai tanda keseriusan dan penerimaan ijazah ini secara ruhani, silahkan sahabat ketikkan kalimat "Qabiltu ijazahnya" atau "Saya terima ijazahnya, ya Allah mudahkanlah" di kolom komentar di bawah video ini. Tulislah juga doa, harapan, atau bahkan keluh kesah sahabat secara spesifik, agar kita semua yang membaca komentar tersebut bisa turut mengaminkan. Karena bisa jadi, doa dari salah satu sahabat nafas langit yang soleh itulah yang akan menembus langit dan dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, kerabat, atau grup WhatsApp sahabat sebagai bentuk sedekah jariah ilmu yang pahalanya akan terus mengalir kepada sahabat selama ada orang lain yang mengamalkannya. Terakhir, jika sahabat merasakan manfaat dan ketenangan dari tayangan ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol like dan subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan amalan-amalan penyejuk hati lainnya dari kami. Mari kita bangun komunitas nafas langit ini menjadi keluarga besar yang saling mendoakan dan saling mendukung menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melunaskan segala hutang sahabat, melancarkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan memberkahi sisa usia sahabat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah karena pertolongannya begitu dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.